Hasilnya... Dikira saham, nggak taunya option US market. Ya. Dikiranya saham, diajakin MLM. Dulu tuh kayak gitu. Makanya saya agak bingung kalau beberapa waktu yang lalu ada koin-koin or token-token lokal yang muncul. Solusi apa yang mau ditawarkan? Kita bisa main ular tangga di dalamnya. Kayaknya saya juga bisa main ular tangga tanpa perlu punya koin itu gitu kan. Nah, solusinya kurang deep dive gitu. Walaupun kita ngomong tadi pengguna kripto, aset kripto ya yang di Indonesia itu cukup banyak, tapi ternyata tuh porsinya sebenarnya presentasinya tuh lebih banyak yang belum tahu. Iya kan? Betul. 270 juta, Bos. Iya benar. Makanya tadi pesannya Mas Ryan langsung cobain dulu, Bos. Gitu iya. Ya. Jadi tuh kayaknya semua tuh serba digital gitu ya. Jadi mulai dari apa sebutnya art gitu ya ataupun lukisan gitu, bahkan ada juga mata uang sekarang didigitalisasi. Serba digital semuanya gitu ya, Mas. Jadi kita nih spesial banget di podcast kita pada hari ini. Saya Patrick Gali akan memandu semua yang memang berkaitan dengan aset kripto. Wah, spesial karena kita akan menghadirkan ada 2 narasumber kita. Yang pasti yang satu practitioner, yang satu dari angle brand yang bernama BeTime. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu bicara soal apa yang dimaksud dengan aset kripto dan juga hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Yang pertama kita mau sapa dulu Mas Ryan Filbert. Halo Mas Patrick. Halo, kabar Mas? Sehat ya? Thank you. Kita pengen tahu dulu sebenarnya Mas Ryan tuh siapa dan ngapain sih sehari-harinya sebenarnya, Mas? Ya. Karena kita hadir di sini kan pengen tahu juga sebelum kita ngobrol lebih jauh. Silakan Mas. Ya, saya kalau menamai diri sebenarnya praktisi dan inspirator investasi. Ya, pertama kali datang dari pasar modal. Jadi menjadi seorang penulis buku sejak tahun 2012. Pada hari ini sudah ada 23 judul buku. Buku yang ke-20 membahas mengenai strategi mudah trading, investing pada cryptocurrency. Tapi mayoritas pada buku-buku lainnya membahas mengenai saham dan juga mengenai analisa teknikal. Jadi datangnya dari non-keuangan. Saya sarjana seni rupa. Waduh. Pas tadi ya aku bahas soal art, seni ada juga di. Iya, betul. Ya, jadi saya datang dari seni rupa, tapi mau coba untuk bertualang. Dimana saya yakin sekali sama banyak orang juga yang tidak datang dari keuangan, tapi juga berhak untuk menjadi kaya dan mengerti investasi kan. Ya. Jadi petualangan saya mulai dari tahun 2004 sampai dengan hari ini ya mencobai berbagai macam instrumen yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia. Dan dalam 3-4 tahun terakhir memang saya memperdalam terkait dengan blockchain. Dan yang kedua mengenai cyber security. Oke. Jadi ya kalau yang namanya cyber security itu ya pasti sama seperti untuk exchange saja itu sudah harus ada CISSP seperti itu. Saya juga mengambil sertifikasi seperti itu, mengambil CISA dan lain sebagainya. Jadi petualang investasi tapi juga mau mempelajari hal-hal yang sedang ngetrend di dunia tapi menuju ke area digitalisasi dan fintech seperti itu. Ini penting banget nih teman-teman buat yang generasi muda zaman sekarang nih ya gitu Cie. Berarti generasi saya tua kita banget. generasi kita gitu ya yang sebenarnya bukan berasal dari dunia finance ataupun apapun itu ya. Bahkan dari tadi seni rupa gitu Mas. Jadi itu kita harus wajib terus belajar. Jadi kita butuh tahu apapun informasi, knowledge gitu ya yang memang kita bisa kembangkan. Thank you Mas Rian. Yang kedua kita hadir adalah Mas Hen. Aku panggilnya Mas Hen karena lengkapnya kan Mas Henry Oi, betul ya Mas ya? Dari BeTime. Kita sapa dulu beliau karena kita butuh tahu teman-teman ini Mas Hen sebagai apa di BeTime, boleh Mas di-share ke kita? Oke, ini kenalan dulu ya. Iya, kenalan biar lebih hangat gitu ya. Tapi boleh panggil aja Henry. Di sini aku sebagai Head of Community di BeTime. Sebenarnya kalau ngomongin experience, kebanyakan memang experience-nya ada di exchange. Di sebelumnya juga di exchange dan 3 tahun terakhir ini itu ada di GameFi, NFT juga, NFT art sama yang GameFi ya. Terus ada dapat project juga dulu di stablecoin gitu. Contributing ke sana juga. Masih dengan yang sama ya. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal blockchain dan aset kripto misalnya, itu kan bukan teknologi yang lama ya, masih tergolong baru gitu. Which mean kalau ngomongin experience ya sebenarnya experience saya juga belum banyak sih gitu. Tapi memang untuk 4 tahun terakhir ini
bergelut banget sama dunia kripto, dan sekarang memang lebih, kalau ditanya lebih fokus di mana gitu. Lebih ke exchange, karena kan sebenarnya kalau ngomongin blockchain itu kan banyak nih. Ada DeFi, ada ekosistemnya, ada protokol itu. Kalau aku ditanya, Henry lebih banyak di mana? Henry lebih banyak di exchange sekarang, dan memang mau fokusnya ke sana. Oke. Thank you Mas Hen. Tadi kalau misalnya kembali ke Mas Ryan gitu ya, Mas Ryan, anak-anak zaman sekarang tuh lebih cenderung gitu ya bermain di dunia digital, tapi belum tentu paham juga mungkin lebih ke investasi ataupun hal-hal yang berbau dengan aset kripto gitu. Kalau tadi yang aku bicara soal di diskusi sama Mas Ryan sebelumnya, Mas Ryan bukan berasal justru malah dari dunia itu. Jadi belajar dari zero malah ya Mas ya. Minus kali. Malah minus karena ya? Karena tidak direstui orang tua. Oh gitu? Seni rupanya justru malah ini kepake nggak nih Mas sekarang? Seni rupa? Iya, kalau dipikir sebenarnya jadi nyambung. Kenapa? Karena saya bisa membuat kreativitas untuk menulis tidak kesulitan, mungkin karena saya belajar dari teori seni. Agree. Saya juga berasal background dari seni rupa, jadi ngerasa bahwa sesuatu hal tuh kreatif itu tuh bisa dieksplor di mana-mana ya Mas. Betul. Ryan ya. Nah, langsung aja kita ke topik yang utama ini adalah kan aset kripto, Mas Ryan. Sebenarnya tuh aset kripto tuh apa ya? Dan teman-teman juga penasaran kan, lebih ke bahasa yang lebih humanis gitu Mas. Bahasa yang lebih gampang dicerna soal aset kripto tuh seperti apa dan cara kerjanya tuh gimana sih Mas? Oke. Jadi karena kita itu tiba-tiba langsung menyebut dengan kata-kata aset kripto gitu, kita tiba-tiba berpikir bahwa ini investasi nih gitu. Maka kalau menurut saya yang pertama kali itu kan tidak lahir dengan kata-katanya langsung dengan aset kripto, tapi adalah kripto. Lalu kripto di dunia dikembangkan dengan kata-kata cryptocurrency gitu ya. Kita buang dulu kata currency-nya. Kenapa disebut dengan kripto? Mungkin karena ada dasarnya, yaitu ya kriptografi. Kripto ya kan, enkripsi lebih dekat ke arah sana gitu dibandingkan aset kripto, karena aset kripto kita sekarang di Indonesia menyebutnya sebagai aset kripto gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai bagian dari kripto sendiri, maka sebenarnya kripto itu tidak berdiri sendiri, tapi dia ya tadi Mas Hen bilang ada blockchain-nya. Jadi ini adalah paket lengkap boleh dibilang, jadi satu kesatuan. Nah, kripto sendiri kalau mau dibicarakan secara luas, maka orang pertama kali mulai mempopulerkan, dan sebenarnya sudah pernah ada sebelum dari tahun 2008, tapi tidak berhasil di masyarakatnya. Yaitu orang mengenal dengan kata-kata Bitcoin. Jadi Bitcoin itu adalah produk kripto pertama yang sayangnya dan beruntungnya dia menyatakan sebagai currency. Loh, kok bisa ngomong gitu, Ryan? Ya, karena setiap kripto yang benar, yang apapun yang hari ini ada, mau jadi token, mau jadi koin gitu ya, dia memiliki satu proposal utama. Dalam dunia keuangan dan investasi itu kan pasti ada proposal, kalau mengajukan sesuatu, ada kata-kata prospektus kan gitu ya. Nah, itu ada namanya white paper di sana. Si Satoshi ini yang hari ini kita sama-sama tidak tahu, masih hidup apa tahu sudah tidak hidup, ya kan? Apakah 1 orang atau 2.000 orang, kita tidak tahu. Dia mengeluarkan proposal bahwa kok kayaknya saya itu ngelihat bahwa tahun 2008 bahwa sistem keuangan di dunia ini kok kurang bisa dipercaya ya. Itu kata dia, bukan kata saya. Kita kan baca dari beliau ya, Mas. Tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena fraud terjadi, penipuan terjadi, penyelewengan terjadi itu karena pihak tengah. Intermediary-nya jadi ada masalah. Loh, kok bisa bilang begitu? Saya panjangin dikit ini karena ini penting sekali. Di luar kadang-kadang orang hype. Pencet buka rekening tanpa nggak tahu apa-apa. Akhirnya sebenarnya bukan investasi, bukan dagang, tapi lagi judi. When you are guessing dan cuma ikutin teman sebelah, you are gambling. Jadi jangan ke arah sana kan gitu ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai si Satoshi ini, maka yang dilakukan itu dia bilang, kok ada intermediary sudah diberikan kuasa baik-baik, penuh dengan amanah, kok kamu nggak jalanin amanahnya? Kenapa bisa seperti itu? Karena tahun 2008 ada yang namanya kasus subprime mortgage, krisis keuangan di Amerika. Yang mana jatuhnya dari bank-bank besar di tengah-tengah yang seminggu sebelum terjadinya kasus kegagalan bayar dan kebangkrutan, ratingnya masih bagus-bagus aja. Kan jadi mikir gini, loh berarti something wrong dong dengan pelaporan dan semua tata kelola yang penengah ini. Jadi dia bilang, gimana kalau kita bikin sesuatu yang tidak ada perantaranya. Tapi langsung saya dengan Mas Patrick, dengan Mas Hen secara langsung. Yang mana tidak perlu lagi disangkal, tidak bisa disangkal lagi. Jadi dia bilang adalah sesuatu yang terjadi secara peer-to-peer. Dan yang kedua, nirsangkal dong, nggak boleh disangkal. Muncullah kripto ini.
Loh, kok bisa begitu? Sebenarnya prinsip dasarnya sama, yaitu adalah ketika kita melakukan serah terima secara langsung dalam kehidupan nyata, maka sah. Ini barangnya ya, Mas Patrick, terima, deal, kan gitu ya. Itu namanya peer to peer. Tapi kalau dalam dunia digitalisasi kayak begitu, gimana caranya? Pernah ngirim email dan salah? Pernah. Pasti. Please hapus dong tuh data gue tinggal tuh. mau di cancel bisa nggak unsend gitu ya Mas? Sekarang ada unsend fitur ya. Tapi kalau dulu sorry ya, tolong dihapus betul. ya. Bahkan kalau kita terima email yang benar, yang proper, disclaimer, penyangkalan. Kalau kamu terima dan kamu tidak berhak, tolong segera laporkan dan kamu tolong hapus. Betul nggak? Berarti kan kuasanya ada di siapa dalam dunia digital? Kuasa digital itu tidak ada kata-kata privacy. Kenapa? Ketika sudah dikirimkan terjadi duplikasi. Ya apa ya banget, ayo mikir nggak? Oh, pasti. Bener dong. Saya mau cekrek, saya kirim ke teman saya, foto saya. Berarti sebenarnya di saya ada satu, di teman saya ada satu. Dan saya tidak tahu di teman saya bisa dikirim lagi ke tempat orang lain atau tidak. Itu masalah digital. Nah, kehadiran kripto itu adalah si kripto yang dibuat oleh Satoshi dengan blockchain-nya adalah barang satu, benar-benar cuma satu. Di dalam sistem ini cuma ada satu yang dimaksudnya itu sudah berpindah dari Ryan ke Patrick. Sudah pindah ke Mas Hen. Itulah yang mendasari. Jadi kenapa bisa menjadi aset? Sesuatu yang ada harganya bisa kita sebut sebagai aset dong. Itu kemarin batu-batu yang rame-rame itu. Coba yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti apakah bisa disebut aset? Enggak. Yang ngerti, ini mahal banget gitu ya. Contoh ingat-ingat berlian. Kalau kita pergi ke toko emas biasa, berlian nggak ada harganya. Tapi kalau ke pemain berlian, baru ada harganya. Apakah berlian aset? Aset, karena ada nilainya. Makanya disebut sebagai aset kripto sekarang. Kenapa? Karena koin-koin itu, token-token itu ada nilainya. Ada cuannya, potensi cuannya. Jadi dasarnya kenapa disebut kripto tadi. Sesuatu yang ada di digital, tidak bisa disangkal, dan terjadi secara peer-to-peer. Menggunakan kripto dan blockchain. Ini tambah jelas apa tambah bingung nih? Bahasanya cukup jelas di antara kita. Tapi teman-teman yang generasi Gen Z di luar sana yang masih benar-benar baru belajar, penting banget kita sampaikan ya Mas Ryan dan juga Mas Hen ya. Tetap harus belajar terus, cari tahu informasi sebelumnya. Kalau tadi saya mengquote dari dari Mas Ryan adalah bisa aja bilang di sebelah kita gitu ataupun teman kita gitu ya. Tapi kan kita butuh tahu juga bahwa sebenarnya informasi yang kita dapatkan itu ini serak di kita nggak nih, serak di aku nggak nih Mas gitu ya. Jadi tetap aja harus menggali terus knowledge gitu ya, supaya tahu aset kripto seperti apa, investasinya yang bagaimana gitu ya Mas ya. Thank you Mas Ryan. Jadi itu cukup jelas. Jadi teman-teman bisa menyadur ataupun menangkap semua knowledge yang baru disampaikan Mas Ryan. Kita beralih ke Mas Hen dulu nih. Fitur unik aset kripto ini kan bisa dibilang cukup sensitif di beberapa kalangan gitu ya. Pembagiannya juga, lalu bagaimana potensinya terhadap inflasi. Dari pihaknya Mas Hen sendiri as a brand gitu ya, gimana sih menanggapi bahwa aset kripto ini bisa cukup potensial dan juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dijadikan sebuah value gitu Mas. Gimana Mas? Kalau kita merujuk kepada tadi sama sih seperti yang omongin di stage sama Mas Ryan. Benar, karena kripto sendiri, aset kripto itu sendiri punya 3 karakteristik ya yang disebut transaksi, bisa peer to peer seperti itu. Dan kalau aku akan mention di sisi security atau sisi keamanannya, itu adalah salah satu yang valid sih. Apalagi kalau kita ngomongin untuk yang layer 1. Nah, akan dieksplor lagi nih. Layernya banyak ya ternyata Mas? Banyak. Tapi nanti hari ini kayaknya kita podcastnya sampai 1-2 hari kayaknya Mas. Sampai. Tapi cukup yang general aja Mas. General aja. Teknologi blockchain itu dikembangkan seperti itu. Memang awalnya terjadinya fokusnya memang orang ke transaksional. Sama kita as brand di sini, kita juga punya responsibility. Jadi nggak sekedar fokus di finansial aja, tapi kita juga mau explore di educational. Kenapa? Karena ini tuh teknologi itu masih tergolong baru. Umurnya belum lama seperti bidang studi yang lain yang udah lama nih, udah ada ekspertasinya di sana. Ini masih bidang baru. Di sini kita itu anggap aja kayak ini satu pulau yang baru. Kita sekarang sedang developing, kita sedang meregulasi pulau baru itu, memfasilitasi juga. Tapi ada satu step lagi yang harusnya kita lakuin, yaitu
mencoba untuk mindahin juga penduduknya ke sana. Buat apa misalnya itu fasilitas komplit, fitur ada, tapi nggak ada yang datang juga. That's why educational sebagai salah satu jembatan untuk membuat mereka atau user atau teman-teman semuanya itu mencoba untuk tahu dulu. Jadi jangan sampai tersesat. Seperti kata Mas Ryan tadi gitu kan, cuma denger temen doang itu kurang, harus dieksplor lagi, harus itu lagi. Eksplor langsung. Jadi supaya kita edukasi juga jelas ya Mas Hen ya. Sebelum nanti saya mau, tadi ada satu yang saya kepikiran mau bahas soal Satoshi Nakamoto, tapi sebelum ke Mas Ryan, kita mau tahu dulu sebenarnya B-Time itu apa sih Mas Hen? Oh iya. Kita belum sampai ke sana kok, tiba-tiba saya udah nanya langsung soal aset kripto kan. Nah, teman-teman butuh tahu sebenarnya B-Time itu apa dan kerjanya seperti apa sih kalau misalnya di aplikasi. Oke, jadi kalau B-Time itu sebenarnya salah satu brand ya, salah satu crypto exchange di Indonesia. Dan tentunya kita udah teregulasi under license Bapepti juga, dan kita udah ikutin policy yang ada di Indonesia gitu. Di sini kita fokusnya sebagai fasilitator ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin udah tahu soal aset kripto dan investment. Kita menjadi fasilitator untuk buat yang mau jual atau beli gitu. Tapi di sisi lain kita juga jadi salah satu fasilitator yang mengedukasi juga. Jadi sektor yang kita pegang itu memang nggak finansial aja gitu. Tapi edukasi, karena converting dari non users menjadi users kita itu butuh energi yang cukup banyak gitu. Untuk kenalin sesuatu yang baru itu mungkin kisahnya mirip kayak startup di awal yang butuh energi cukup banyak untuk mengconvert atau ngasih awareness ke penggunanya biar lebih ngerti ini sebenarnya itu seperti apa gitu. Basic knowledge soal B-Time adalah sebagai fasilitator yang mengedukasi nih, terutama juga soal aset kripto ya Mas. Kembali ke Mas Ryan, Mas. Tadi sempat dengar namanya si Kang Satoshi itu siapa? Satoshi Nakamoto itu siapa? Jadi kita butuh tahu bahwa ini yang memang berpengaruh besar soal perkembangan dari aset-aset yang ada di dunia kripto. Boleh Mas Ryan kita di-share dong Mas? Butuh tahu nih knowledge-nya. Kalau ditanya Satoshi siapa, kita juga dari kemarin nanya-nanya tuh siapa ya. Kepinginnya sih saya. Ya, jadi ini adalah sekelompok orang mungkin ya, ataupun sendiri. Tapi dari teman-teman saya yang memang orang yang bergelut dalam bidang code dari blockchain dan juga kripto juga menyatakan bahwa sepertinya ini memang orang yang memahami keuangan. Lalu juga orang juga yang memiliki pengetahuan yang cukup jauh terkait dengan coding. Tapi kalau dilihat dari bahasa codingnya itu around usianya mungkin sudah sekitar 50-an. Jadi 50 ke 60 tahun. Karena bahasa code-nya itu sudah cukup tua. Itu berdasarkan senior engineer yang saya belajar hari ini juga untuk belajar mengenai blockchain. Nah, dia membuat sebuah konsep ya, yang dituangkan menjadi Bitcoin, di mana dia menyatakan bahwa ada sebuah koin yang bisa digunakan sebagai alat transaksi keuangan. Dia dalam proposalnya dia menyatakan seperti itu, yang bisa dilaksanakan langsung dari Ryan langsung ke siapa yang dituju, yang tidak bisa disangkal, yang sudah tercatat di dalam jaringan disebut blockchain. Nah, jadi kita bayangkan gini ya. Ketika kita bicara mengenai, pernah dengar pasti namanya data center atau pusat data. Kalau pusat data, pertanyaannya adalah datanya ada di mana? Ya di pusat lah, di satu tempat. Berarti di tempat itu dikoleksi seluruh data. Di mana koleksi seluruh data itu, data saya ada di sono, data Mas Patrick ada di sono, Mas Hen ada di sana. Nah, blockchain itu adalah data yang terpecah atau terdesentralisasi, yang siapapun akan memegang catatan data yang sama. Sehingga apa? Tidak ada satupun pihak yang benar-benar bisa menguasai. Tapi sifatnya tercatat pada blockchain secara terdesentralisasi. Mungkin orang tidak paham, tapi gampangnya begini. Dulu sebelum ada yang namanya blockchain, sebenarnya model seperti ini juga dimanfaatkan di dunia underground. Namanya adalah torrent. Torrent itu kalau zaman lebih dulu lagi mulai pembajakan MP3, orang pasti akan tahu nyarinya di mana, nyari film bajakan di mana, buku bajakan di mana, even video-video yang nggak benar juga ada di sana. Betul. Dimanfaatkan untuk hal yang buruk. Nah, itu adalah komunitas saling berbagi. Yang terjadinya adalah saya mau bagi, ya udah, silakan ambil. Tapi tidak diketahui dari siapa saya ngambil.
Jadi kalau Mas Patrick mau ngambil di dalam torrent itu siapapun boleh berbagi, tapi tidak diketahui dengan jelas siapa yang membagi. Tahu-tahu dikumpulkan menjadi milik Mas Patrick lah, ibaratnya gitu. Nah, Bitcoin mengambil konsep itu, tapi dia menyatakan bahwa ini akan kita gunakan pada transaksi keuangan ya, bahwa transaksi keuangan dengan menggunakan yang namanya blockchain itu kita namai dengan yang Bitcoin, di mana Bitcoin itu jumlahnya tertentu dari 21 juta. Dan dia ada aturannya. Barang siapa yang mau berkontribusi ke dalam blockchain ini, menjadi si pencatat dan memvalidasi, menjadi saksi atas transaksi ini, makanya muncul namanya kegiatan mining. Mining itu saksi sebenarnya. Kamu dihadiahi, direwardkan Bitcoin juga. Jadi ada dua kegiatan di situ. Yang mau pakai transaksi, kita berdua, tapi ada yang melakukan validasi. Nah, yang validasi ini melakukan secara sukarela. Diganjar yang namanya reward. Di mana 21 juta itu terus tuh akan mengalami reward pertama kali itu per satu blok, satu validasi itu adalah 10 menit. Itu adalah 50 BTC. Bayangin kalau dikasih 50 BTC hari ini berapa duit tuh? Gede banget. Satu BTC berapa tuh ya, Mas? Sekarang around 450 juta. Oke. Itu tahun 2008-2009, transaksi pertama. Langsung transfer ya, Mas? Iya. Tolong saya juga ada public key-nya. 50 BTC per 4 tahun itu jadi 25 BTC. Per 4 tahun jadi 12,5 BTC. Jadi namanya halving block. Jadi dia bikin aturan. Bitcoin di dunia cuma ada 21 juta, bisa dipakai untuk transaksi apapun, silakan. Mau buat apapun boleh, ya. Di mana ini dilakukan secara sukarela, tapi orang-orang yang sukarela ini mendapatkan reward berupa Bitcoin, dan itu setiap 4 tahun akan semakin sedikit. Jadi dia sebenarnya mengambil teori kelangkaan seperti yang dilakukan oleh emas. Emas kan ditambang, makin hari makin sedikit, karena cadangannya makin habis, betul nggak? Sama 21 juta. Yang kalau diusut-usut sekitar 120-an tahun ke depan, baru habis. Jadi semua tertambang full 21 juta. Sisa kita yang melakukan transaksi aja. Gitu. Jadi Bitcoin, kita bicara mengenai Satoshi, itu adalah yang orang yang mungkin sekelompok orang yang cerdas, yang akhirnya membuat orang merasa tergugah untuk satu, menjadi validator, yang kedua tergugah, bisa dipercaya ya ternyata. Ini tidak ada satu campur tangan pihak siapapun. Saya mengirimkan bisa secara anonim, tidak diketahui, tapi benar sah bahwa itu tidak akan terduplikasi, saya kirim, sah langsung nyampe ke Mas Patrick. Jadi ini sesuatu yang revolusioner, tapi bukan barang baru. Ini barangnya lama, tapi kelihatan lebih bisa digunakan pada hal yang positif. Ingat, saya ngomong di awal, pemakaian yang mirip seperti Bitcoin dan blockchain ini digunakannya dalam dunia negatif, yaitu berbagi hal-hal yang berbau bajakan. Tapi Bitcoin dengan quote-unquote cerdasnya Satoshi membawa itu ke dunia keuangan, ada nilai positifnya, dibikin rule-nya seperti emas. Makanya sebagian orang dalam dunia blockchain menamai Bitcoin sebagai Gold 2.0. Iya nggak sih? Iya. Betul ya? Ntar gue sotoy lagi di salah. Betul, setuju. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini ya, knowledge yang memang barusan disampaikan sama Mas Ryan, ini belajar berapa tahun ya, Mas ya? Kan karena tadi yang saya sebutkan sama teman-teman juga, background-nya aja Mas Ryan juga bukan dari financial yang atau apapun berkaitan dengan dunia aset kripto. Terus sekarang udah ngelotok banget gitu, Mas. Itu berapa tahun emang belajar? Sebenarnya kalau kita itu hari ini beda ya dibandingkan saya pertama kali belajar, Mas. Iya. Waktu saya pertama kali belajar keuangan itu mahal, seminarnya nggak ada di Indonesia. Dikira seminarnya saham, nggak tahu ditawarinnya forex. Oh iya. Itu jadi akhirnya di switch ini kok yang tadinya dijanjikan apa gitu ya, ternyata hasilnya dikira saham, nggak taunya option US market. Iya. Dikiranya saham, diajakin MLM. Dulu tuh kayak gitu. Tapi hari ini sebenarnya nggak begitu. Kenapa? Karena hari ini tuh ada, jadi beda. Dulu itu informasinya langka, barangnya mahal edukasinya. Hari ini sumber informasinya begitu luas. Tapi yang bingung, gue mesti mulai belajar dari mana nih percaya nih. Betul. Sumber mana yang akhirnya bener atau malah berujung malah sesat. Ilmunya ilmu sesat. Jadi beda. Nah, jadi kalau saya itu namanya juga praktisi ya. Saya pertama kali tuh begitu tahu Bitcoin ya, itu sekitar tahun 2016. Saya begitu dapat nama, kayak emang ini orang juga pinter dikasih namanya catchy Bitcoin ya. Apa koin bisa digigit gitu kan. Kok bagus namanya ya.
di salah satu jurnal yang tempat jurnalnya sebenarnya jadi tempat penipuan pada waktu itu ya, gitu. Tapi saya baca Bitcoin apa ini, belajar 2 tahun nggak ngerti loh. 2 tahun ya Mas? Nggak ngerti. Tapi saya bilang nggak bisa, ini dibaca nggak bisa selesai. Oke, kita harus take action. Nah jadi karena itu saya memang praktek. Jadi saya memang orangnya praktek. Gitu. Jadi kita nggak akan pernah mengerti, kripto, tidak akan pernah mengenai Bitcoin dan teman-temannya kalau nggak buka di exchange dan start membeli apapun yang Anda rasa kayaknya ini yang lumayan deh. Yang kamu rasa ini oke, kamu beli. Di situ jerninya mulai terjadi. Cuma jangan orang nekat. Saya selalu bilang, iya, berani boleh tapi nekat jangan. Maksudnya gini, oh yaudah, saya kayaknya punya tabungan nih 1 miliar misalnya gitu ya. Kalau gitu semua 1 miliar saya belikan koin micin misalnya kayak gitu. Lah itu namanya bukannya nyoba untuk bisa. Itu emang nyoba untuk nekat. Udah ngaco. Jadi saya adalah orang yang belajar. Jadi saya 2018 start mulai serius, mulai belajar mining. Karena mindset saya pada waktu itu gini, daripada saya beli koinnya, kan pada itu saya bilang, ini kan kurang jelas barangnya ya. Saya bilang gitu tuh, masih belum ngerti ya. Kalau gitu daripada orang bertransaksi sesuatu yang tidak jelas, saya menjadi validatornya aja. Kan logikanya begitu dong. Investor ya kan, beli miningnya. Ternyata diusir dari Cina miningnya, ya kan. Di-ban, kan mulai ada pembatasan tuh tahun 2018 ya. Mesin saya punya mining nggak bisa keluar dari Cina ya kan, rugi gede, tingkat kesulitannya naik. Waduh, gua pusing juga nih, rugi gede gitu kan. Tapi belajar. Jadi memang saya adalah orang yang ketika nggak ngerti, bukannya jangan, saya akan belajar dulu terus sampai ngerti. Sampai mana juga nggak bisa ngerti. Tapi sambil nyoba, tapi jangan nekat. Ya, very insightful Mas Ryan, thank you banget. Tadi bicara soal mengedukasi terus, udah gitu looking for another action untuk dapetin beberapa informasi, terutama soal knowledge, aset kripto, Bitcoin dan segala macam. Bicara soal edukasi, Mas Hen, BitTime ini kan tadi yang seperti saya tangkap dari quotes-nya Mas Hen adalah mengedukasi gitu ya. Nah, ini sebenarnya perbedaan exchange yang memang untuk jual beli aset kripto itu yang terdaftar sama yang tidak terdaftar tuh seperti apa sih Mas Hen biasanya? Oke. Ini kita udah mulai masuk license ya, bicara soal license yang memang bicara soal aset kripto gitu. Kalau tadi ini sebagai pertimbangan untuk edukasi juga sih sebenarnya. Jadi kalau ngomongin soal yang belum teregulasi, tidak teregulasi dan yang sudah teregulasi itu jelas banget. Itu kalau aku bilang, aku akan split itu jadi 2 sih. Faktor internal sama eksternal. Jadi kalau secara internal, kalau tidak teregulasi, itu kita as exchange brand itu akan susah berkembang juga. Karena tentunya susah untuk dapat partner juga. Salah satunya kan Doku ya. Gak mungkin Doku mau salah yang nggak teregulasi, ya. Itu pastilah ya. Gitu kan. Nah, terus pengembangan dari internal ini nanti pasti akan banyak mentoknya. Kalau dari sisi internal itu akan banyak mentoknya gitu. Tapi kalau kita ngomongin tadi kan ada internal, ada eksternal, itu tuh lebih ke keamanan data pengguna. Jadi kalau nggak teregulasi, tentunya resikonya lebih tinggi juga gitu. Yang pertama itu, yang kedua tax-nya udah diatur untuk di Indonesia. Kalau yang unregulated itu biayanya 2 kali lipat lebih tinggi untuk pajaknya. Gitu. Dan yang ketiga sendiri, kalau unregulated itu tidak ada jaminan ya, kayak jaminan dari pemerintah juga, governance juga untuk keamanan dana pelanggan. Karena tidak pernah dilaporkan juga. Beda kalau BitTime itu kan sudah teregulasi. Tentunya kita tuh ada setiap bulan tuh kita ada kewajiban untuk melapor juga ke Bapepti. Laporan keuangan kita, laporan sustainability kita lah ibarat kata yang perlu diberikan ke Bapepti gitu. Dan itu sangat valid banget. Itu menjamin lah kalau kita nggak bisa melakukan itu, pastinya kita akan dicabut lisensinya. Iya, jadi nggak cuma sekedar memberikan services, tapi juga BitTime tuh how to educate users juga Mas Hen ya. Karena kan kita juga pengen semua tuh teredukasi dengan baik. Tadi seperti Mas Ren bilang, cari knowledge yang benar-benar pasti dan juga benar-benar sesuai dengan regulasi yang tepat begitu. Nah, kembali ke Mas Ryan, tadi tuh Mas Ryan sempat sebut soal emas, Mas gitu ya. Jadi emas gitu ya, emas digital ya, bukan emas gitu ya, tapi soal emas. Kita bicara soal emas digital. Nah, apa sih yang membuat aset kripto itu jadi hal yang menarik, Mas Ryan, untuk jadi investasi yang cukup panjang in the future gitu? Oke. Saya melihat ketika saya melihat kripto itu sebenarnya tidak bicara mengenai kata kuncinya adalah aset sebenarnya.
Semua kripto yang ada ya di dunia, sebenarnya satu kripto itu akan menawarkan satu solusi atau beberapa solusi yang menjadi buah mereka akhirnya meluncurkan koin or token tersebut. Jadi kalau nanti kamu melihat ada 500 token di depanmu, sebenarnya itu ada 500 solusi yang sedang ditawarkan oleh si setiap token dan koin itu. Solusi yang mau dikeluarkan Bitcoin dengan solusi yang mau dikeluarkan dan ditawarkan Ethereum itu nggak sama. Gitu. Jadi ketika kita melihat itu semua, sebenarnya kalau bicara mengenai investasi, ya kita ini kan sebenarnya semua itu berinvestasi kepada solusi yang ditawarkan dan punya prospek solusi tersebut memang benar menyelesaikan masalah kehidupan kita. Pasti dong. Kalau kita jangan bicara jauh-jauh bicara mengenai coin or token. Kenapa kita mau membeli saham? Pertanyaannya adalah, kalau orang berinvestasi saham, berarti mereka melihat prospek di tempat itu. Bisnisnya, solusinya, tech-nya, or something. Sama, ketika kita melihat investasi di dalam koin-koin yang ada, berarti sebenarnya orang yang ingin melakukan investasi jangka panjang, bukan yang mau mendapatkan keuntungan jangka pendek. Karena kalau orang yang mau melihat keuntungan jangka pendek, dia tidak peduli mengenai solusi yang ditawarkan. Yang dia lihat adalah tren pasar. Beda cara berpikirnya. Tren pasar adalah harga dan volume. Harga murah, saya beli. Harga mahal, saya jual. Atau dibalik, saya jual dengan harga mahal, saya bisa beli dengan harga murah. Itu namanya transaksi short. Di situ. Itu kita minggirin dulu deh. Kalau kita bisa lihat yang namanya inovasi dan solusi yang ada di dalam setiap koin tersebut, maka ya disitulah kita bisa melihat gold atau emas yang terpendam ini. Oh, kalau koin ini dia mau melakukan ini. Oh, koin ini dia mau membuat sebuah metaverse, di mana metaverse-nya itu semua artis terkenal dan semua brand-brand besar sudah membeli loh NFT land-nya di sana. Di dalam NFT land tersebut dia menggunakan satu koin sebagai nilai transaksi yang ada di dalamnya. Berarti dia sedang membangun tadi ekosistem baru di sana yang ditawarkan. Yang brand besar sudah ada di dalam. Loh, brand kenapa mau di sana? Community base. Kenapa? Loh, kalau Anda apakah tahu ya, teman-teman, Anda tahu, kalau kita itu bisa punya satu NFT yang sangat langka, maka kita ada pertemuan tahunan yang ada di Eropa yang didatangkan oleh berbagai macam jenis artis yang memiliki NFT tersebut juga. Yang mana kalau kita mau ketemu artis itu, waduh, susahnya kayak mau sekali dalam hidup belum tentu gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang menjanjikan bagi seseorang yang ternyata senang dengan artis tersebut. Misal, sama dengan yang namanya koin tersebut. Kalau kita melihat solusinya bagus ya. Misal solusinya, solusi ini adalah dia mau membuat sebuah kondisi menjadi lebih ramah lingkungan, misal, atau apapun gitu kan, yang sekarang sudah mengarah ke green gitu ya. Oh, solusinya adalah bisa saja membuat sebuah solusi baru, dia menyediakan sebuah infrastruktur dasar. Itu seperti ide dasar Ethereum. Dan benar, di-buy on oleh semua orang. Wah, oke nih, bagus. Saya akan mendevelop. Makanya banyak koin-koin yang berdiri di atas Ethereum. Gitu. Jadi, itulah investment. Kita mesti mengerti apa yang kita beli. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan transaksi dengan mengerti apa yang dia beli, ya mungkin dia sedang dagang, atau dia mungkin sedang spekulasi. Seperti itu. Dan sebenarnya saya gatel ya. Dan tadi mau menambahkan, tapi dari sudut pandang sebagai token holder gitu ya. Pajak itu matters loh. Kenapa? Coba dilihat-lihat di 2018-2019 ledakan koin berapa persen? Coba bayangkan tiba-tiba Anda beli di tempat yang nggak jelas di sana, udah meledak, orang lari, koinnya dibawa kabur. Lah, gimana kita nggak sakit kepala ya? Sesuatu yang udah di tangan kita, persentase keuntungannya hilang. Yang kedua, ada di sana tiba-tiba ada perubahan regulasi pajak di suatu daerah yang kita uncontrol. Di sono kena pajak, nyampe sini kena lagi. Misal, meskipun tidak ada namanya double tax seperti itu. Tapi tetap bingung kan? Karena kita tidak mengerti bahasanya. Kalau bahasanya ternyata tulisannya cacing keriting semua, kita kan nggak ngerti ini tulisan apa kayak gitu. Kita mengerti juga susah gitu kan. Jadi itu banyak pengalaman teman-teman saya yang sukses di dalam kripto. Itu sebenarnya akibat tax itu justru mereka happy. Dan itu datangnya dari exchange yang lokal. Oke. Kenapa gue jadi kayak orang yang jualan? Bicara soal exchange yang lokal, itulah hadirnya Mas Sen di sini ya. Kita pengen tahu bahwa sebenarnya aset kripto ini as a long investment or a short investment gitu ya. Angle-nya ataupun value-nya seperti apa, boleh di-share nggak Mas Hen?
Ini aset kripto nih sebagai long investment atau short investment sih Mas, bisa dibilang kategorinya? Kategorinya sebenarnya harus di take a look dulu, seperti kata Mas Ryan tadi, bahwa kita sebagai pengguna juga itu kan, itu harus melihat apakah aset kripto itu menawarkan solusi yang sesuai dengan kita. Ada tadi Mas Ryan bilang yang tidak mempedulikan itu, ya pasti akan ambilnya short term. Ambil take profit aja, habis itu selesai, ya sudah gitu, udah selesai gitu. Makanya banyak yang kalau kita istilahnya FOMO ya. Iya. Oh, kita FOMO nih. Anak-anak muda FOMO. Oh, gitu. Ya, anak-anak muda ya. Takut ketinggalan nih, takut apa nih gitu. Yang lagi hype yang mana, langsung kayak ngikutin aja. Padahal kalau kita mau take a look lagi nih, what's the solutions they offer? Apakah dari protokolnya, apakah dari jenis teknologinya, bisa kayak bikin kolateral atau jaminan atau bisa ngeluarin kayak insurance gitu-gitu juga ada. Teknologi itu banyak banget. Bahkan kalau tadi sempat disenggol ada kayak istilah emas digital, tadinya aku sempat kepikiran loh. Aku pikir yang mau dibahas tuh kayak satu aset kripto itu kolateral dengan emas. Back to back. Back to back itu ada ya, yang itu stable coin-nya emas itu ada juga soalnya. Jadi itu aku akan bilang kalau ada kita memikirkan dari sisi solusi yang ditawarkan gitu kan, seperti itu pasti akan long term. Jadi based on bagaimana cara pengguna ini nentuin apakah dia itu ngelihat solusi yang ditawarkan oleh aset tadi atau aku cuma ambil profitnya aja. Dan ini harus di-separate. Biasanya kita bagi dalam dua golongan berbeda, jangan dicampur sih, itu kan berantem. Itu memang udah masing-masing sudah ada bagiannya sendiri ya Mas ya. Jadi udah harus benar-benar dipisahkan gitu. Betul. All the youngsters out there ya, buat yang muda-muda di sana gitu ya. Mas Ryan, mengadopsi aset kripto gitu ya. Jadi tuh kan di berbagai sektor ya Mas ya. As a in transaction lebih utamanya gitu ya. Itu gimana Mas Ryan, apa namanya, supaya kita nih yang masih buta sekali soal aset kripto, bisa nggak sih Mas di-share bagaimana sih nih melihat ataupun mengadopsi aset kripto sebagai in case of in other transaction gitu Mas? Iya, tidak semuanya memang berbicara transaksi misalnya gini. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian besar sebenarnya. Di dunia, kita bicara di dunia dulu ya. Jadi yang pertama itu ada yang menyatakan diri sebagai solusi pembayaran. Ya berarti boleh dibilang dia menjadi alat tukar, gitu ya. Nah kalau kita bicara sebagai alat tukar, ya koin tersebut muncul memang dasarnya menjadi alat tukar. Nah kalau kita di Indonesia dijadikan sebagai alat tukar, secara otomatis itu melanggar. Karena di Indonesia kita hanya boleh menerima dan membayar menggunakan rupiah. Nah, yang kedua, sebagai bukti kepemilikan atau proof of ownership. Proof of ownership itu sebenarnya nyenggol juga kalau di Indonesia atas pasar modal. Karena produk pasar modal itu 2. Yang pertama adalah surat hutang obligasi. Dan yang kedua adalah kepemilikan saham. Jadi, ada juga loh koin-koin yang ada di dunia, token-token yang ada di dunia itu dengan sudut pandang bila kamu memiliki, maka kamu adalah shares daripada ini yang nanti ketika ini ada menghasilkan kamu akan dibagi sekian. Nah itu nyenggol, nggak boleh di Indonesia karena bagian dari kepemilikan. Nah ini yang lagi rame belakangan itu mengenai securitization itu yang ada di Amerika. Itu sebenarnya lebih nyenggol ke aturan pasar modal. Makanya SEC di sono ngambek. Itu bagian saya, kamu coel-coel berarti kamu itu melanggar hukum loh gitu ya. Nah yang ketiga nih sebenarnya ya itu menjadi sesuatu yang sifatnya komoditi. Lah karena komoditi kan apapun boleh selama memiliki nilai dan memiliki fluktuasi harga. Jadi kan sebagai komoditi. Nah, kita mau menyikapi apa transaksi yang ada ini? Kita mau di bagian yang mana? Kalau kita duduknya adalah yang ada di Indonesia pada saat ini, kita baru bisa sampai dengan level sebagai komoditi. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai komoditi yang kita beli secara tutup mata saja, sorry, itu namanya sedang gambling. Bagaimana kita membeli sesuatu yang kita tidak bisa lihat sebenarnya secara skala dunia itu mereka itu sedang memprospek apa sih? Mensolusikan apa sih? Potensi kenaikan harganya dari mana kalau tidak ada utilisasinya? Barang nggak laku bagaimana mungkin akan terkenal? Kan aneh, ya kan? Meskipun ada chapter selanjutnya ya, bisa ngebandarin. Tapi ceritanya lebih panjang lagi dah, jangan diomongin itu ya. Karena secara normalnya barang bagus ada manfaatnya, orang banyak pakai, harganya akan naik. Logika sederhana saja dulu di situ. Jadi kita masih lihat di sini sebagai transaksi, oke, transaksi yang mana? Kalau kita di Indonesia
ketika kita mau membeli, kita tetap melihat dari sudut pandang prospek. Prospek utilisasinya apa? Prospek pemanfaatannya apa? Makanya saya agak bingung kalau beberapa waktu yang lalu ada koin-koin or token-token lokal yang muncul. Solusi apa yang mau ditawarkan? Kita bisa main ular tangga di dalamnya. Kayaknya saya juga bisa main ular tangga tanpa perlu punya koin itu gitu kan. Nah, solusinya kurang deep dive gitu. Misalnya ular tangga kalau ternyata beneran pulang bawa ularnya misal gitu. Oh iya beda ya kan gitu ya bisa ya. Nah, jadi kita harus melihat solusi-solusinya bukan karena si A ya yang bikin. Oh iya oke ya. Terus kita lihat proposal prospektusnya. Loh kok profil keluarganya gitu. Apa hubungannya? Nah, berarti ini sesuatu yang nggak sinkron dengan tujuan dasar dari penerbitan koin ini yang mana kok nggak nyambung. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak terlalu ada menjanjikan ke depannya. Ya kira-kira seperti itulah kita berbicara mengenai transaksional itu sendiri. Mas Ryan kan tadi berasal dari seni rupa. Nggak mau bikin NFT, Mas. Pasti kan sekarang semua orang ya Mas Yan ya. Kayaknya semua orang udah pada mulai kayak apapun dinilai ataupun mempunyai value yang bisa dijual kembali walaupun itu bentuknya lagi-lagi soal digital gitu ya Mas ya. Jadi mereka udah bisa lakukan itu. Nah, bicara soal prospect in the future nih Mas Hen, kita kan tadi tahu bahwa sebenarnya Bitime ini perannya mengedukasi dan juga supaya bisa langsung generasi di luar sana ataupun teman-teman yang masih mau belajar ataupun langsung bisa experience ya dengan Bitime. Sebenarnya prospek in the future soal aset kripto dan juga potensi di dalam ekosistem keuangan yang range-nya lebih luas gitu Mas Hen, gimana Mas menurut Mas dari Bitime sendiri? Seperti yang aku sebut tadi, kalau misalnya Bitime itu sebagai fasilitator gitu. Kenapa sebagai fasilitator? Karena kita juga memberikan impact gitu. Sebenarnya kita berkontribusi untuk perkembangan di ekonomi di Indonesia juga gitu. Tapi memang jalurnya lewat transaksi aset kripto itu gitu. Karena kita lihat sendiri nih sebenarnya kalau kita ngomongin finansial di Indonesia gitu. Pertumbuhan dari pengguna kripto sendiri di Indonesia itu cukup tinggi loh. Yang tadinya kurang dari 500.000 orang sekarang per tahun ini ada perkembangan lebih dari 6 juta pengguna. Jadi cukup tinggi banget dan itu transaction volume-nya juga nggak main-main. That's why kita udah mulai kan ya udah ada kayak tax di sana ya kan, diregulasi segala macam ya kan. Nah, di situ karena impact-nya untuk aset kripto, perdagangan aset kripto sendiri itu cukup besar di keuangan di finansial ya di Indonesia itu cukup besar. That's why itu mulai segera diregulasi dan bahkan yang tadi disebut rupiah digital itu udah digodok juga, masih dalam kajian ya Mas ya. Ya itu juga karena it's matter, itu penting, impactful banget secara finansial di Indonesia ke depannya ya. Dan itu sesuatu yang sebenarnya kita tunggu juga sih. Seberapa jauh Indonesia sendiri itu mampu mengimplementasikan, mengeksekusi, jadi lebih aplikatif aja. Sekarang itu kan masih dikaji, kita juga lagi nunggu. Harapannya sih nanti bisa lebih gede, lebih ini lagi ya, lebih berkembang lagi gitu. Dan gini, Bitime as exchange gitu kan, ini kita juga sudah mulai berkontribusi, nggak cuma kayak dari finansial aja, tapi edukasi. Kemarin kan sempat ada juga, jadi salah satu program di Bapepti itu adalah edukasi soal salah satu teknologi yang kayak staking kayak gitu. Dan kita ikut berkontribusi juga. Karena ternyata mungkin kalau kita udah lama di dunia kripto ya kayak Mas Ryan tuh kayak staking kan udah lama banget gitu, kayak NFT juga udah lama. Sebentar Mas Ryan, belajarnya 2 tahun lebih loh. Ini saya yang bener-bener kita baru ya teman-teman ya yang masih ini juga kayak wah masih kurang. Lanjut Mas, silakan. Nah itu kalau kita ngomong di crypto community lah yang di luarnya space-nya itu udah bukan sesuatu yang baru karena delegasi segala macam. Tapi kalau kita ngomongin di Indonesia itu menjadi sesuatu yang baru untuk pemerintah kita. Dan sebab itu kemarinan sempat tuh fokus dan kita ikut berkontribusi juga untuk mengadakan edukasi soal staking. Apa impact-nya ya indirect sih sebenarnya ke finansial juga. That's why kita lebih kayak ngejar awareness, kepekaan ya, awareness ya. Jadi
penduduk Indonesia tuh tahu, nggak blank gitu informasi soal ini. Karena kemungkinan besar juga perkembangan kripto akan lebih cepat juga. Buat kaum muda nih teman-teman yang masih wah Gen Z kayak gini, mungkin udah oke ini gampang nih kayaknya gitu kan. Tapi kan kita consider juga banyak juga orang yang masih resist juga dan nggak mau untuk ngejar itu. Itu sama kayak case e-wallet pertama kali launching ya, ya Mas ya. Jadi memang challenge-nya banyak, jadi kita terus mengkaji ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita kan tes market juga gitu ya. Jadi makanya penting nih teman-teman untuk selalu berkali-kali saya selalu akan ingetin gitu ya. Edukasi dan juga knowledge yang didapatkan tuh harus benar-benar kita smart banget ya Mas ya. Setuju ya? Nah, kita juga pengen tahu dari Mas Ryan gimana sih Mas dengan tren yang lagi ada sekarang gitu ya. Terus dampaknya sendiri dengan kemajuan teknologi yang udah makin serba digital semuanya Mas, berkaitan dengan aset kripto dan juga tadi bicara soal dampak mata uang digital. Gimana pendapatnya Mas Ryan? Ya, jadi akibat digitalisasi itu yang pertama segala sesuatu berjalan dengan lebih cepat. Kita tahu dan sadar bahwa pandemi kita lewati, yang mana tidak ada satupun yang mempredik bahwa 2020 jadi kayak begitu. Betul. Itu kalau kita tarik mundur, kita pernah terjadi 1 abad yang lalu. Akibat keterbatasan teknologi pada 1 abad yang lalu, selesainya berapa tahun? 30 tahun loh. Kita selesai 3 tahun. Bisa bayangkan nggak sih bahwa percepatan dalam dunia teknologi dan digitalisasi itu berhasil mempercepat sesuatu masalah. Itu jadi cuma 1/10-nya. Dan tentunya bukan hanya duduk seperti itu saja, tapi ya dalam kehidupan kita, segala sesuatu bergerak dengan jauh lebih cepat. Dan yang menarik adalah terjadi suatu keseimbangan baru. Ini penting di sini. Jadi kalau ada orang yang masih agak bingung terkait dengan namanya kripto dan blockchain, kita ingat di era beberapa tahun yang lalu itu kita berbicara hal aneh, berbicara mengenai open source. Open source itu orang bingung. Ini punya siapa haknya? Gak ada. Siapapun boleh pakai. Siapa yang boleh mengembangkan? Siapapun boleh mengembangkan. Untungnya dari mana? Kan begitu ya? Tapi ternyata hidup. Makanya ada robot hijau yang hari ini juga jadi sangat terkenal dalam dunia perhimpunan gitu kan. Itu kan adalah lahir dari open source. Iya kan? Big giant baru. Yang tadinya sebelum era open source berarti ada namanya eksklusif. Saya yang bikin, saya yang kelola, saya yang urus, kamu pakai, kamu bayar. Setiap belokan kamu bayar. Betul nggak? Muncul 2 aliran. Di dalam dunia keuangan dan di dalam dunia teknologi itu tadinya munculnya eksklusif duluan. Ya, coba kita sadari sesuatu yang dalam dunia teknologi kan eksklusif duluan dong. Terpusat, diatur dengan satu tempat. Kamu nurut ya, nggak nurut kamu ya saya delete. Ya kayak gitu kan. Itu terpusat. Karena pasti akan ada tandingannya. Tandingannya muncullah yang terdesentralisasi. Jadi eranya itu akan begitu selalu di semua tempat, hitam putih, ya kan? Ada yang abu-abu juga. Ya, abu-abu itu artinya separuh terpusat, separuh terdesentralisasi. Lah kayak saya ini separuh terpusat, separuh terdesentralisasi. Praktisi saham tapi ngelihat kripto. Ada yang hitam-hitam putih-putih. Ya tadi bilang anti sekali kripto. Itu berarti dia full terpusat tapi tidak mau terdesentralisasi. Ada teman saya yang benar-benar menjual seluruh sahamnya. Berarti dia itu full terdesentralisasi, lupa terpusat. Iya bener nggak? Jadi kita di sini menjadi pilihan semakin banyak, kesempatan semakin banyak akibat adanya cryptocurrency dan blockchain ini. Solusi itu sometimes tidak selalu datang dari orang besar hari ini. Emang siapa yang tahu 5 tahun yang lalu Vitalik? Iya orang komunitas kripto doang loh. In community aja yang tahu ya. Siapa yang tahu si Om CZ? Gak ada yang tahu gitu ya. Jadi itulah yang terjadi. Bahwa solusi itu sekarang tidak serta-merta harus datang dari yang besar dan konglomerasi. Tapi bisa datang dari yang kecil dan community dan menjadi besar. Jadi kesempatan itu menjadi terbuka. Ya ibaratnya kalau kata orang bijak itu dadu hokinya lagi dikocok ulang. Ini diskusinya luar biasa panjang nih teman-teman, karena kita bicara soal aset kripto nggak cuma kulit luar, tapi kalau kita mau deep dive lagi tuh banyak banget ya Mas Ryan sama Mas Sen ya, yang memang kita harus lebih aware gitu ya, lebih tahu bagaimana mencikapinya lebih wise lagi. Mas Ryan, ini dong pesan yang cukup wise buat teman-teman yang baru mau belajar ataupun yang
sedang gitu ya dan masih menjalankan bagaimana aset kripto ini sebagai hal yang mereka baru jalanin sekarang. Silakan Mas Ryan. Ya, saya sebagai praktisi investasi dan keuangan ya, sudah hampir separuh dari hidup saya mengenal dunia aneka instrumen investasi dan keuangan. Saya tidak pernah bertemu di jalan orang-orang jalan berdua itu ngomongin gini, saham lu gimana kemarin? Kalau di daerah Sudirman iya, tapi kalau di daerah pinggiran itu nggak ada ngomongan begitu. Tapi kripto itu terjadi loh di mall lagi, yang anak-anak muda tuh sekarang sudah mulai ngomong, gimana? Bitcoin lu naik nggak? Oh, gue beli yang ini gitu. Itu berubah dan saya melihat bahwa saya sebagai orang pasar modal, saya sih sebenarnya ngerasa gila ketinggalan amat ya saham ya dari kripto ya. 6 juta bos. Pasar modal Indonesia 1978. Jumlahnya belum nyampe separuhnya. Artinya anak-anak muda itu bener-bener ada di sini loh. Nah kalau kamu sebagai bagian dari anak muda nggak ikutan untuk lihat teknologi ini, ya kalau nggak jadi pemiliknya, jadilah developer blockchain kan juga boleh kan ya. Hari ini developer lebih mantap lagi Mas ya. Hidup ini itu coba berpikir kalau tidak menjadi konsumen jadilah produsen. Kalau tidak jadi konsumen jadi produsen, jadilah penengah ya kan? Transaksional yang ada dalam exchange itu berarti penengah, benar nggak? Kita bisa menjadi banyak role di sini. Jadi kita tidak bisa, kecerdasan buatan akan membuat saya menjadi orang yang tidak punya penghasilan nih. Bukan emang kamu aja nggak mau belajar. At least kita do the action dulu ya Mas ya. Kita coba dulu. Jadi mungkin aja memang itu adalah salah satu jalan yang bisa becoming a successful di luar sana gitu ya. Dan dari angle-nya BitTime nih Mas Hen, kita juga butuh tahu as a facilitator, tadi Mas Hen bilang ya, gimana untuk bisa terus mengedukasi teman-teman di luar sana bicara soal aset kripto Mas. Dan juga mungkin bisa di-share juga nih ada promo-promo seru apa mungkin yang bisa dilibatkan teman-teman di luar. Wah, ada jelas sih. Kita bisa lihat di mana gitu ya, ataupun memang secara singkatnya in general seperti apa Mas. Tapi seperti yang tadi sempat dibahas, kalau misalnya kita itu sebagai fasilitator gitu, kita sebenarnya ada kendala gitu. Kendala kita itu adalah mungkin bisa dibilang challenge kali challenge, ya. Challenge. Lebih ke challenge sih. Ini challenge banget nih karena ternyata walaupun kita ngomong tadi pengguna kripto, aset kripto ya yang di Indonesia itu cukup banyak, tapi ternyata tuh porsinya sebenarnya presentasinya tuh lebih banyak yang belum tahu. Oh iya. Iya kan? Betul. 270 juta bos. Iya benar. Makanya tadi pesannya Mas Ren langsung cobain dulu bos. Gitu ya. Jadi biar tahu regulasinya juga cukup jelas gitu ya Mas ya. Lanjut Mas. Part yang paling susah kalau menurut saya nih ya adalah yang kita lagi jalan sekarang itu memberikan awareness, mengedukasi dan mereka tuh biasanya nih by nature kita kalau nggak tahu sesuatu kita itu nggak paham atau nggak tahu, by nature respon pertama itu pasti apa? Takut. Soalnya kita nggak tahu, jadi ketidaktahuan itu satu responnya. Itu udah wajar banget, manusiawi lah, takut gitu. Dan ini loh, menghilangkan rasa takutnya. Jadi kalau kita takut, kita nggak mau cari tahu, kita akan tersesat malahan nanti gitu. Sebenarnya juga usah takut, dicoba itu berarti kita learning di sana, learning, belajar. Karena aku ngomong nih Mas Ryan ya, kalau kita learning sebenarnya itu bukan untuk profit atau untuk kaya, bukan. Belajar itu untuk mengurangi resiko kita dari kerugian atau musibah lah ya. Gitu. Agree. Jadi mengurangi potensi kita kena hal-hal yang buruk nih, itu belajar gitu. Jadi aku sendiri selalu state kita kasih edukasi bukan untuk buat profit atau cuan, bukan, tapi untuk mengurangi resiko kamu itu loss atau mengurangi resiko kamu mengalami kerugian. Dan kita di BitTime sebenarnya agak susah nih karena memang belajar itu hal yang sangat susah. Kalau di awal tuh kita ngomongin belajar, orang kan nggak suka diguruin gitu kan. Ya kan. By nature kita nggak suka loh diguruin gitu. Jadi gimana? Kita punya konsep program baru, ternyata program menarik juga itu. Jadi teman-teman belajar, tahu soal kita, rasain journey-nya dulu. Dan kita akan ada reward di sana. Dengan belajar, tapi lu dapat reward juga. Iya, siap. Jadi memang benar-benar kita ataupun BitTime itu mengedukasi lebih tepatnya karena sebagai fasilitator teman-teman ya. Jadi bisa juga sekaligus memberikan informasi yang cukup jelas nih dan memang sudah
apa namanya undernya sudah ada license juga ya Mas maksudnya ya. Jadi cukup jelas gitu. Oke Mas, terima kasih banyak. Kita berarti kalau mau tahu BeTime itu ada di mana Mas? Di websitenya ada di? Bisa ke website kita betime.com ya, atau ke sosial media kita. Sosial media juga ada. Ada di Instagram. Instagram @betimeofficial. @betimeofficial. Telegram juga @betimeofficial. Tapi untuk Twitternya agak beda nih memang. Apa itu? BeTime ID. Nggak masalah, yang penting nanti kita akan informasikan di akhir acara, teman-teman bisa langsung tahu in detail seperti apa BeTime. Yang terakhir dari Mas Ryan, boleh dong Mas pesan penutup buat para teman-teman di luar sana ya, terutama soal di era digital ini gitu ya, yang mau terjun, yang sedang terjun, memang mereka akan menemukan beberapa challenge. Jadi mungkin sedikit apa namanya insight dari Mas Ryan, silakan Mas. Ya baik, jadi sebenarnya kalau kita ingat-ingat ya, terakhir kita belajar itu adalah kalau kita kuliah saja. Kadang-kadang ketika kita sudah lewat dari perkuliahan itu kita jadi lupa belajar. Terlalu banyak rutinitas. Padahal bagaimana caranya untuk bisa memasukkan uang ke kantong lebih banyak, itu adalah dengan memasukkan banyak sesuatu hal yang lebih banyak lagi ke kepala kita. Jadi kita memang ketika kita belajar mungkin kita tidak nyaman, saya tahu. Tapi kalau kita tidak menambah pengetahuan kita dengan hal-hal yang baru, jangan lupa loh, segala sesuatu pada hari ini bisa saja kita digantikan oleh robot dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita tidak digantikan dengan robot adalah pengetahuan kita sendiri. Kita orang seni, ya. Jadi orang kalau bicara itu adalah, oh saya akan melakukan sesuatu. Oh saya feeling. Bu, kalau feeling itu sebenarnya suatu hal yang low, yang rendah. Tapi yang penting itu adalah membangkitkan kemampuan yang lebih jauh, namanya adalah intuisi. Intuisi itu adalah, lihat nggak petinju, itu kalau belum, karena dia latihan sangat baik ya, belum dipukul dia udah bisa ngeles kan. Itu bukan karena dia hoki, coba dipukul 10 kali bisa ngeles terus kan berarti jago banget. Kok bisa begitu? Apakah karena feelingnya jago? Bukan, karena intuisi. Intuisi itu cuma datang kalau kita latihan terus-menerus dan kita terbuka untuk belajar. Jadi ya blockchain ini saya nafsu sekali. Belajar terus, dari nggak ngerti nggak apa-apa. Jadi kalau saya bukan menghindari yang saya tidak tahu, saya justru mendatangi yang saya tidak tahu. Mantap. Saya selalu mencari sesuatu yang persepsi yang berbeda dari saya. Kalau saya cari persepsi yang sama, itu adalah penguat buat saya kan. Tapi kok persepsinya kenapa dia beda ya? Buat teman-teman yang berpikir bahwa digital itu yang nggak ada fisiknya, nggak ada harganya, silakan kirimkan dan DM-kan saya seluruh akun sosial mediamu. Sepassword-passwordnya. Lah kan katanya nggak ada harganya kan? Ada value ternyata ya. Tetap ada value. Katanya digital nggak ada fisiknya, nggak ada nilainya, benar nggak? Nah sih dari sesuatu yang hal sederhana seperti ini itu kita ketika apple to apple kita bilang salah nih, gue punya konsep sih. Banyak hal dalam dunia keuangan dan investasi itu begitu. Kalau A kita treatment beda, B kita treatment beda, padahal harusnya sama dong dalam hidup kita, semua aturannya sama kok. Jadi ya mesti kita open minded lah. Siap. Thank you, good insight. Terima kasih banyak Mas Ryan Filbert, Mas Hen atau Mas Henry yang bisa kita panggil ya dari BeTime. Terima kasih banyak sudah hadir. Keep on learning teman-teman. Jangan lupa untuk terus belajar karena nggak akan pernah bisa terus muncul akan ada apa di depan sana in the future gitu ya. Yang pasti saya berterima kasih karena Anda sudah bergabung bersama kita semua teman-teman. Saya Patrick Gali. Keep on learning, think beyond podcast. Sampai jumpa.